sahabat gue bilang kayak gini, lu mah datang saat butuhnya doang. Gue akan balas kayak gini, bukannya semua orang akan datang karena butuh. Kadang ya, nah itu salah satu contoh orang toksik menurut gue. Nah itu tuh dia berasa kayak lu semua toksik gini-gini, padahal dia yang toksiknya. Dan dia yang keluar-keluar ke orang-orang lain kayak yang si ini tuh toksik lah, gini-gini, jelmaan toksik gini-gini, padahal sebenarnya dia yang toksik gitu loh. Dan sejauh ini Mil kayak kalau ditanya lu punya sahabat, enggak, gue gak punya sahabat, tapi gue punya teman apa? Teman curhat. Oke. Gue punya klasifikasi teman main gitu ya maksudnya ya. Betul, yang bukan untukmu takkan kau dapatkan, namun yang baik untukmu takkan kau lewatkan. Jadi yang baik buat kamu mah gak akan pernah kelewatan kok. Tapi menurut gue ya, menurut gue nih, gak bisa disalahin juga nih menurut gue nih guys. Menurut gue toxic itu sebenarnya gak apa-apa. Oke, guys. Lu tadi katanya ada apa sih? Semalam bobo di mana? Bobo sama siapa? Emang punya hubungan nanya-nanya. Posesif banget. Nanya-nanyain Kayak coba. Siri ya. Kayak nanya di mana sama siapa gitu. Iya kan? Ya kan? Males. Pernah ya lu ditanya-tanya kayak gitu ya? Di mana sama siapa? Waduh, ketahuan ya? Aduh. Pengalaman yang sangat langsung ini boleh nggak nanti di stitch gitu video kayak bom-bom gitu di belakangnya kayak yang panik kebayang throwback gitu loh. Tau gak sih, serem banget coy. Hai guys, balik lagi nih sama Kai dan Mila di Merah Punya Cerita. Hai semuanya. Padahal bukan YouTube ini ya, bukan YouTube kita bukan ya? YouTube kita gitu kan. Kita emang tukang nyuri aja Iya, sebenarnya. Ya udahlah ya. Emang semua dicuri apalagi hati. Kalian di sini. Jelek banget nyuri hati anak orang. Nanti nggak bertanggung jawab, jangan deh. Hari ini kita bakal ngebahas apa sih, Mil? Kayaknya tuh dari lagu tadi yang kita kita nyanyiin tipis-tipis itu semalam dinyanyiin lagi. Ini anaknya hari ini kayak itu lagi kayak yang bersemangat banget itu loh. Karena hari ini tuh sebenarnya kegiatan gue cukup serius, jadi gue tuh susah gitu untuk bercanda gitu. Biasanya yang orang yang banyak kegiatan gak serius gitu tuh dalam hubungan percintaan dia nggak mau serius, jadi nggak suka diposesifin gitu. Terus kayak kalau diposesifin tuh langsung bawa toksik tuh gitu. Pengalaman pribadi ya? Enggak juga sih. Emang pengalaman toksik tuh kayak gimana sih, Mil? Soalnya menurut gue hubungan toksik tuh masih rancu gitu. Kita mulai dari definisi kali ya. Kalau gue sih prefer bilang definisi dari toksik itu dari ini gue definisi berdasarkan pengalaman ya. Jadi yang prakteknya gitu. Bukan yang teori-teori yang dibilang-bilang banyak orang yang apa ditemuin di Google gitu ya. Siap suhu. Sembah. Waduh. Kalau kata gue tuh toxic tuh apa ya? Sesuatu yang udah ngebuat lo nggak nyaman, insecure, mempertanyakan harga diri lo, keworthitan kayak bintitan nggak tuh rimnya, strip itan diri lo gitu dalam hubungan dan ngebuat lo feeling unwanted di dalam hubungan. Itu menurut gue. Terus sesuatu yang ngebuat lo, let's say gue kasih contoh ya, misalnya kayak yang misalnya B ngomong kayak aku pinjem uang ya, tapi gue bilang gue nggak ada uang, gue berani say no kan. Tapi tiba-tiba pas dia bilang it's okay, tapi dia malah buat guilty trip kita kayak it's okay, padahal aku nggak nyangka sih kamu nggak ngasih uang ke aku kira kamu tuh orang terdekat aku, jadi kayak yang anjir gue merasa bersalah gitu loh. Gitu, itu toxic menurut gue. Tapi gitu, lo adalah tipe orang yang akan ngomong belak-belakan, apa lo akan mencoba menggiring bahwa kayaknya gue nggak bisa minjemin uang, atau misalnya gue kayaknya nggak bisa ini, jadi asem kebetulan langsung buat muka. Jus jeruknya asem banget. Gue tergantung orang sih. Karena menurut gue kan toxic itu ada dalam semua hal ya. Even orang kita bilang hubungan paling dasar tuh, environment paling dasar tuh ketika kita lahir, hubungan dengan orang tua. Terus selanjutnya mungkin hubungan pertemanan ya, hubungan pertemanan baru hubungan asmara gitu. Nah gue tuh ngalamin di hubungan pertemanan
kayak gue punya cerita di mana itu teman deket gue sampai nggak mau cerita lagi ke gue karena dia ngirain gue ngecap gue sebagai toxic person karena tiap dia curhat gue tuh selalu yang memberikan lu ini sih kenapa kayak gini gitu loh. Gue langsung mereaksi dengan amarah gue gitu loh. Jadi posisinya dia diselingkuin udah 2-3 kali tapi dia balikan lagi dan dia penasaran kenapa gue sakit hati. Ya gue kesel dong sebagai teman. Kayak gue ngerasa nggak bisa ngelindungin. Gila satria banget gak sih gue. Terus tapi di satu sisi gue tuh yang kayak lu tuh bodoh, lu tuh membiarkan diri lo disakitin gitu maksudnya. Kan lu tuh hidup pasti lo ada pilihan maksud gue. Kayak you choose to be hurt or not gitu loh maksud gue, simple kan. Nah tapi nih orang pas gue kasih saran kayak gitu dia nggak suka ternyata. Dia kira gue kayak toxic. Dari situ gue nggak pernah sama sekali mendapatkan cerita tentang dia dan gue selalu jadi the last person yang tahu. Padahal mungkin itu adalah cara lo untuk berkomunikasi dan itu adalah cara lo untuk menyayangi seseorang ya. Karena until now tuh menurut gue gimana ya Be? Kayak gue tuh tipikalnya karena dari kejadian itu gue belajar. Ada baiknya sih menurut gue belajar kayak sayang lu curhat ke gue kan, gue pasti mungkin secara tidak langsung gue nanya, apakah lu mau dikasih saran, apakah lu cuma mau didengerin, atau lu butuh validasi. Orang kan curhat pasti butuhnya validasi, kalau nggak cuma pengen dipok-pokin dong. Sedangkan ada orang yang kayak bisa dielus-elus dulu kepalanya, nggak apa-apa, dielu-elukan, digendong-gendong gitu. Tapi tiba-tiba baru dikasih saran. Nah gue tuh nggak, gue tuh yang tukang bangkit, lu tolol gitu loh maksudnya. Baru gue lulukan udah sini gitu. Kalau gue sih kalau misalnya dengan kasus kayak gitu gue akan memilih untuk mendengarkan sih karena gue adalah tipe yang sangat observe. Jadi ketika orang punya temen subtitle bahasa Indonesia, ketika gue punya temen gitu kan, gue akan melihat teman gue tuh sifatnya seperti apa. Terus gue akan melihat kayak dia tuh adalah tipe orang yang butuh validasi apa cuma untuk didengerin. Jadi gue akan seperti lu ketika gue udah sangat deket banget Mil. Jadi gue akan sangat marah-marah kayak gitu atau gue akan memperingatkan sesuatu ketika kasus itu akan berulang kali. Bener, gitu. gue pun kasar kayak gitu, kayak itu jatuhnya kasar ya di some people yang emang beneran biasanya dari environment orang tuanya dilemah lembutin gitu maksud gue. Gue kayak gitu pun sama orang terdekat gitu loh maksudnya. Gue nggak pernah kayak misalkan let's say gue sama teman gue yang baru berumur jagung lah pertemanannya, gue marah-marahnya enggak. Gue paling cuman kayak ya udah menurut gue kan pastilah mereka yang itu butuh validasi kan dan butuh kayak ya saran lah gitu output dari orang lain. Nah itu baru yang gue kayak agak dipok-pokin dulu gitu loh. Gitu. Gue paling ya biasa aja sih gitu. Cuman mungkin kayak penerimaan mereka tuh belum bisa memahami sisi lu yang memang karakter lu ketika lu mengingatkan, ketika lu mendengarkan curhat lu akan ngasih advice yang sebegitu kayak gitu ya. Karena tuh apa ya, maksud gue tuh ada some of the things gitu maksud gue kayak yang definisi beneran apa ya, toxic tuh gede gitu loh. Ruang lingkupnya sangat gede, apalagi kalau misalnya dalam sebuah hubungan apa kayak gitu-gitu. Bahkan menurut gue yang gue lakuin tadi, yang menurut gue nggak salah sama sekali yang gue marahin, itu tuh bisa menjadi suatu toxic positivity. Nah tapi menurut lo nih contoh toxic yang banyak di sekitar tuh kayak gimana sih? Apa ya? Kalau misalnya gue agak sedikit paham sih, toxic itu kan semacam penyakit ya. Iya kan, penyakit gitu. Nah, racun. Racun lah ya, racun. Menurut kamu tuh toxic yang ada sekitar tuh kayak gimana sih? Kalau kayak gimana sih? Temen sih seringnya. Aku temen. Kalau yang udah asmara kayaknya udah aduh mager lah gitu bahasnya ya. Aku temen sih karena gini, gimana ya bilangnya? Circle pertemanan. Posisinya yang perempuan tuh cuma 2 orang. Cuman saking insecure-nya nih orang yang satu lagi, perempuan yang satu ini, yang si A ini sangat-sangat insecure. Dia tahan membuat suatu gosip dan rumor tentang cewek B yang lebih dekat sama teman-teman yang lain yang dalam circle ini. Itu maksud gue dari insecure jadi toxic dong. Kayak sampai teman-teman yang lain tuh nggak mau main sama dia gitu loh. Jadi kayak apa ya? Itu gimana ya jelasin toxic itu? Dalam tiap hari tuh ada gitu. Gue saking gedenya, ya? Gue susah ngejelasin ya gitu. Tapi gue pernah diginiin, Mil.
gue pernah akhirnya diputuskan sebuah hubungan pertemanan. Gue berteman sama dia sejak SD. Gue berteman sama dia sejak SD. Gila. Lalu Putusnya kemudian kapan? Putusnya pas putusnya baru-baru ini oke. pas gue udah lulus dan gue kerja. Oh Akhirnya SMA, lulus SMA, oke. lulus SMA baru-baru ini kok tahun ini kayaknya. Dia akhirnya bilang kayak gini, Dea kita gak usah temenin lagi karena gue gak butuh orang yang toxic kayak lo. Sorry, gue potong bentar dikit. Kadang ya, nah itu salah satu contoh orang toksik menurut gue. Nah itu tuh dia berasa kayak lu semua toksik gini-gini, padahal dia yang toksiknya. Dan dia yang keluar-keluar ke orang-orang lain kayak yang si ini tuh toksik lah gini-gini, jelmaan toksik gini-gini, padahal sebenarnya dia yang toksik gitu loh. Dia nggak sadar dia racunnya. Tapi entah kenapa ya guys nih, kalau sahabat Mira menonton dia sampai akhir dan mendengarkan cerita ini gitu, gue dalam sebuah pertemanan gue tidak pernah gue tidak pernah namanya menzolimi atau tidak pernah membahas kekurangan teman-teman orang. Jadi misalnya gue berteman sama 5 orang, misalnya 5 orang ini punya karakter yang berbeda-beda, punya kelemahan yang berbeda-beda. Misalnya ada satu orang yang misalnya freak, gue adalah tipe orang yang gak pernah akan mengucilkan dia atau bahkan meng-cut dia dalam hidup gue. Tapi gue selalu di-cut sama orang-orang. Karena lu ngebelain dia? Bukan, karena mungkin sifat orang yang cukup perasa kali ya. Dan jadi gimana ya? Baperan dikatainnya. Bukan, jadi sebenarnya kalau misalnya baperan pasti ya, karena kan Cancer gitu kan sensitif ya. Cancer itu kan sensitif ya. Secara zodiak memang sensitif. Cuman entah kenapa nih Mil, jadi orang tuh kalau misalnya ditanya siapa sahabat lo, gue tidak akan mengeluarkan nama siapapun. Karena pada dasarnya orang merasa bahwa orang yang akan berteman sama orang itu adalah teman orang. Auto sahabat, ngerti gak sih? Iya, betul. Dan entah kenapa nih, semenjak orang berjalan semakin dewasa, orang tidak bisa selalu sama satu orang itu atau 2 orang itu atau di ruang lingkup itu aja. Bolak-balik sama orang itu nggak bisa karena apa? Karena ada sesuatu hal yang mesti orang beresin selain pertemanan, kehidupan orang, pekerjaan gitu. Orang, kesukaan orang, gitu. Jadi ketika sahabat gue bilang kayak gini, lu mah datang saat butuhnya doang, gue akan balas kayak gini, bukannya semua orang akan datang karena butuh. Benar. Karena kalau lu nggak berbenefit jadi manusia, lu nggak akan punya siapa-siapa. Ini perspektif orang ya, tapi mungkin perspektif gue sama kayak lo. Karena kalau lu nggak kalau gue nggak lihat value di diri lo, gue paling cuma yang kayak hai Lian, udah kelar gitu, kayak temennya si ini, udah. Gue nggak bakalan yang kayak, gue tuh sangat-sangat nggak mau lo orang yang approach, nggak pernah mau gitu, mau pacaran temenan gitu, kayak gue nggak pernah mau IG lu dong, nggak pernah. Kecuali gue emang beneran ada suatu hal yang menurut gue bervalue gitu loh, bukan dalam konteksnya bisnis aja ya. Menurut gue lu bertemanan sekalipun ya lu mau cari orangnya yang sesuai sama lu dong, seenggaknya visi misinya tuh ada gitu loh, mirip sama lo. Jadi menurut gue kayak bener sih yang kayak gitu. Kalau lu nggak berbenefit ya siapa sih yang mau datang ke lo. Tapi menurut gue yang temen lo bilang tadi, kayak gue setuju sama perspektif lo yang ngomong kayak gue butuh ngelari masa gue ini itu, karena emang bener di luar lo ada kehidupan gue yang lain gitu. Betul. Loh. Makanya itulah perlunya, makanya gue bilang selektif ya, yang tadi gue bilang perlunya tuh selektif dalam berteman, karena ya emang sulit gitu kalau dia nggak ngertiin kondisi kita gitu loh. Nah that's why kayak mungkin saat itu dia tidak mengerti POV gue, sedangkan kadang-kadang gue juga tidak bisa mengerti POV-nya temen gue. Jadi gimana sih akhirnya saling connecting. Nah itu yang akhirnya komunikasi yang jadi masalah. Menurut gue kayak gitu. Jadi kayak entah karena gue memang toksik atau mungkin temen gue yang toksik, nggak tahu ya. Cuman sejauh ini gue selalu mencoba untuk memperbaiki diri gue gitu. Dan sejauh ini Mil, kayak kalau ditanya lu punya sahabat? Enggak, gue gak punya sahabat. Tapi gue punya teman apa? Teman curhat. Gue punya teman main gitu ya maksudnya ya. Betul, punya teman main, punya teman buat bikin konten YouTube misalnya Kang Adi,
terus awal misalnya, terus kamu gitu. Sumpah, tempat aku baru kayak plek kebuka sih gitu. Gitu kan. Karena aku tuh FOMO sebenarnya orangnya. Aku sangat-sangat FOMO kalau ngomongin pertemanan. Kayak let's say aku bilang aku punya circle pertemanan, ada circle ini, circle itu, circle ini. Statement yang aku selalu utarkan ke diri aku ketika aku lagi sendiri tuh gini, I never being alone, tapi I always feeling lonely. Karena gue nggak pernah sendiri. Gue kalau gue malam ini nih mau pergi main, ada teman gue pasti yang mau. Ada yang mau gue ajakin kemana-mana. Tapi gue berasa sepi, sendiri. Dan pas gue denger omongan lu barusan kayak klasifikasi teman main, teman curhat, teman ini, gue bilang kayak ternyata nggak semuanya sahabat ya. Semuanya cuma teman tapi berdasarkan klasifikasi. Betul. Jadi gak mau munafik ya. Menurut gue, yang namanya sahabat tuh sebenarnya nggak ada. Tapi adanya keluarga, ngerti gak sih? Kayak yang gue lihat misalnya hubungan lo dengan sahabat lo, misalnya Abel, lo menganggap Abel adalah sahabat lo, tapi menurut orang, pandangan orang, lo sudah menganggap dia itu sebagai keluarga lo. Iya, karena kayak gue emang definisi sama dia pun kayak, kan even menurut gue tuh kalau pertemanan sangat krusial ya, maksudnya uang gitu. Tapi kalau gue dan Abel tuh tipikalnya kayak, lu gak ada duit, ya udah gitu loh, gue juga gak ada duit, lo ada duit, kita sharing berdua gitu loh maksudnya. Tapi emang iya sih, di circle-circle gue itu pun sekalipun yang gue anggap sahabat dan close friend Instagram maupun second account, menurut gue kayak yang ya udah sebatas, bener sih, setuju ya gak sih? gue. Jadi kayak maksudnya kalau menurut gue, ketika lo adalah teman dekat orang dan lo menganggap orang sahabat, mestinya lo mengerti kondisi kita. Ibaratnya kalau bahasa Sunda, hade goreng ku baso. Gitu. Translate hade goreng ku bahasa atau hade goreng ku baso. Subtitle. Maksudnya mau jeleknya temen kamu, mau goreng patut, mau attitude-nya jelek. Kalau jelek attitude-nya segala macam lo ngobrolin berdua, men, gitu. Kalau udahnya iya, kalau udahnya emang gak bisa diubah, ya lu telan bulat-bulat. Emang lu bagus gitu maksudnya. Gitu. Makanya banyak banget kan sebuah konflik dalam sebuah persahabatan, kayak kenapa sih dia mainnya sama ini? Terus nanti ujung-ujungnya ngomong gini, iya dia toxic. Iya, dia toxic. Nah, sebenarnya definisi toxic itu gede. Iya kan? Jadi gini loh, kadang-kadang gue selalu menanyakan misalnya, lu berantem sama gue. Lu main sama ini blablabla. Terus gue tanya, yang bikin kesel siapa? Kamu apa keselnya? Keselnya karena kamu main sama musuhku misalnya gitu. Yang bikin keselnya siapa? Aku sendiri sih, jujur. Yang bikin sedih siapa? Aku sendiri sih. Yang bikin kamu bahagia siapa? Aku sendiri. Iya. Karena semuanya emang perasaan yang kontrol tuh ini sama ini sendiri. Iya, jadi karena you choose to, right? Iya, jadi bagaimana akhirnya cara lo untuk memilah dan memilih perasaan lo sendiri. Jadi ketika misalnya ada temen yang akhirnya ngerasa ninggalin gue, ya itu bukan porsi buat gue. Bener sih. Makanya kayak lagu gue, yang bukan untukmu takkan kau dapatkan, namun yang baik untukmu takkan kau lewatkan. Jadi yang baik buat kamu mah gak akan pernah kelewatan kok. Iklan dong. Sumpah tadi tuh gue udah serius nih. gue ngobrol udah serius kayak wah ini orang keren juga nih cara pikirnya nih gitu. Kayak wah masuk nih otaknya sama gue nih berdua nih. Berarti bisa dipinjem nih pundaknya buat nangis kalau Abel hilang gitu kan. Lama kelamaan kok jadi iklan. Tapi gue membuat lagu itu karena berdasarkan pertemanan, pekerjaan, dan keluarga. Jadi kadang-kadang kita selalu, sebenarnya gini loh, kadang-kadang kita selalu ngerasa kok segala sesuatu yang kita dapetin kita udah popolan banget. Kita udah ngerasa, wah gila nih, gue udah memperjuangkan jor-joran banget gak sih? Ternyata ekspektasinya menghancurkan kita. Iya, sebenarnya bagus berekspektasi gitu loh. Itu menurut gue jadi suatu motivasi kayak, oh gue, let's say gue akademik ya, karena validasi gue akademik banget. Gue belajar, gue pengen dapet A gitu. Pokoknya gue harus A, ekspektasi gue A, karena gue udah jor-joran. Tapi menurut gue itu suatu hal bagus. Jadi, nah itu, sometimes itu toxic positivity itu perlu yang kayak gitu-gitu. Menurut gue ya, ada porsinya masing-masing itu loh. Terus kayak tiba-tiba gue dapetnya B, kesel dong. Ekspektasi gue dihancurkan sama diri gue sendiri gitu loh. Gue ngerasa performa gue A, kok outputnya B gitu loh. Tapi menurut gue, apa sih, semua hal di dunia itu menurut gue gak masalah sih gitu. Kayak tentang toxic positivity, terus kayak orang-orang posesif dalam hidup, tergantung porsinya. Kayak orang tua deh. Kayak gue ngerasa orang tua gue tuh pernah ngelarang gue untuk ikut suatu hal gitu. Dan gue mikir, apaan sih gue bilang posesif banget, gue bilang kayak gini-gini.
beneran senggak boleh itu. Dan ternyata yang gue lihat semakin gede itu tuh ternyata cara mereka ngelindungin gue dari lingkungan di hal yang tadi itu. Terus gue bilang mikir kayak ternyata hal posesif itu sometimes baik gitu loh. Kadang gini Mil, kadang-kadang kita nggak pernah sadar bahwa setiap manusia itu punya lapisan-lapisan yang nggak pernah kita lihat. Misalnya nih, misalnya nih kayak gue pacaran sama siapa, misalnya sama Awal nih, gue pacaran sama Awal. Ya anjir. Misalnya Awal posesif banget kan, kayak misalnya si Awal tuh posesif, kamu tuh nggak boleh pulang, bla 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 bla. Kalau gue akan berpikir seperti ini, kenapa Awal sampai akhirnya ngomong kayak gitu? Oh mungkin dia khawatir karena aku pulang malam dan dia tahu kalau aku tidak punya kendaraan. Oh, dia mengingatkan aku harus pulang karena apa? Karena aku selalu dimarahin kalau pulang malam sama orang tua gue pasti gitu kan. Tapi gue nggak masalah sih diposesifin, asalkan lu berkontribusi di hidup gue. Orang tua gue posesif sama gue nggak masalah, mereka berkontribusi. Lu bukan siapa-siapa nih. Gue kesel, gue pernah yang kayak diomongin, gue pernah deket sama cowok kayak ngomong jangan balik malam-malam gini-gini. Sedangkan gue emang kalau misalnya di daerah asal gue, di tempat tinggal gue di Jambi, gue nggak dibolehin balik lewat dari jam 11 malam ke atas. Jam 11 tuh di sekitar rumah boleh, tapi mainnya sama keluarga sepupu gitu. Pokoknya kalau gue sama teman-teman maksimal jam 10 gitu loh. Even mereka main di rumah gue jam 10 gitu loh maksud gue. Terus kayak di Bandung orang tua gue tahu gue baliknya subuh, baliknya malam, gue main sama teman gue. Maksudnya mereka pikir ya udah nggak masalah, itu di Bandung kota gede gitu loh, dan lu mainnya di kos, mereka tahu gitu loh. Ngomongnya di kos gitu. Tapi mereka tuh berkontribusi. Nah yang posisinya gue deket sama cowok ini, dia nggak berkontribusi apa-apa, dia ngeposesifin gue, kamu jangan balik malam ya, nggak boleh balik malam, nggak boleh ini itu. Tapi dia bahkan nggak mau jemput gue, boleh balik malam tapi kalau ada yang nganter, lu cuman ngelarang doang gitu, nggak berkontribusi. Mungkin gitu ya, mungkin kayak kadang kita nggak tahu juga ya POV orang lain, mungkin saat itu gak bisa jemput lu karena mungkin dia nggak punya kendaraan setiap saat mungkin ya. Cuman kalau menurut gue sih yang menurut gue paling toksik adalah ketika gue ditoksikin dan gue jadi tidak bisa berkembang. Ngerti nggak? Misalnya nih, kayak lu nggak boleh manggung, lu nggak boleh syuting, lu nggak boleh ini itu. Berarti jadinya oke. Jadi sesuatu hal yang akhirnya dilarang dan membuat gua tidak bisa berkembang. Berarti itu secara nggak langsung definisi toksik lo tuh kayak gitu ya? Iya. Kayak yang gue bilang tadi gitu loh, yang tadi di awal gue bilang kayak lu mempertanyakan ke worth it dan diri lo, ya kan? Terus kayak lu feeling guilty trip mulu gitu, insecure mulu, itu toxic sih kata gue mah. Tapi kalau misalnya menurut gue sih cara ngatasin orang yang toxic sama kita adalah sebenarnya cukup didengerin, Mil. Ngerti nggak? Dengerin terus dilakuin atau dengerin masuk kanan keluar kiri? Didengerin dan bukan dilayani ya, didengerin dan dipertanyakan kembali. Banyak customer service kebetulan ini. Serius, dilayani dan dipertanyakan kembali misalnya nih. Oke, clap back gitu. Iya, kayak misalnya kamu balik ya saat ini. Lu kan akan kesel ya. Kalau itu kan pasti kayak kadang kita kan memang harus bermain hati juga ya di sana ya. Gitu. Jadi kayak kamu main api sih sebenarnya, bukan main hati. Kamu pulang ya, udah malam ini. Kenapa? Soalnya aku akan menjawab kenapa, aku masih ada kegiatan, aku harus ini dan itu. Kalau jelas make sense kan? Iya. Mestinya dia bisa menerima gitu. Kalau orangnya emang psikopat aja, emang kerjaannya emang nggak cocok sama lo, mendingan udahan aja. Karena menurut ngasih saran setengah-setengah gitu kan, kita buatnya the worst scenario. Kalau gue gimana ya? Kalau gue ketika misalnya nih gue menjelaskan bahwa gue ada syuting, gue akan melakukan kegiatan ini dan dia tidak bisa menerima itu, gue akan bilang ya udah, kalau misalnya lu tidak bisa menerima ini dari awal, memang gue setiap hubungan gue selalu berdiskusi dulu. Gue punya kegiatan ini. Jadi jangan sampai nih ketika kita pacaran, gitu. lu nggak tahu pacar lu tuh ngelakuin apa aja. Bagus. Karena waktu itu gue punya pengalaman di mana at that moment gue pacaran, gue tuh kan kuliah online kan masih, at that moment tuh memang kuliah online, dan gue tuh emang bisa melipir sana kemari gitu loh walaupun gue kerja. Nah posisinya
kan ada Abel kan di hidup gue kan gitu, maksudnya yang gue tiap hari itu berdua mulu sama tuh anak gitu loh. Tapi posisinya waktu itu rumah gue dan Abel tuh jauh, gue belum tinggal bareng kan. Nah terus udah gitu akhirnya pas gue makin lama makin deket dan gue pacaran sama nih cowok, dan gue ada, nah ini cowok tuh rumahnya deket sama rumah gue, jadi kayak yang tiap gue tiba-tiba Abel nginep di gue mau hari ini quality time sama Abel, itu jadi kayak kenapa sih sama Abel terus? Padahal gue tuh punya prinsip, sebelum ada gue juga lu punya kehidupan kan, tapi dia nggak punya kehidupan, kayak punya temennya di Jakarta, dia kan kuliah di Jakarta dulu, terus kayak teman-temannya di sana di sini, jadi kayak ngintilin gue sampai one moment gue tuh sampai yang kayak wah gue nggak bisa nih gini gitu, karena gue anaknya nggak clingy banget dan love language juga bukan quality time gitu, kayak yang kenapa nempel sama gue lama kelamaan kayak yang aduh I need to take a break gitu loh, nggak bisa gue gitu loh, karena lama-lama bosen, lama-lama sering berantem. Karena kayak apa aja tuh hal kecil gue yang kayak yang iya apa sih gitu, risih gue keterusan kayak gitu gitu loh. Sempat gue waktu itu ambil break gitu loh, karena gue ngerasa kayak aduh ngintil banget gitu loh, gue nggak bisa gitu. Perlu sih emang diomongin, gue ada kegiatan blablabla kayak gini, apalagi lu mencari pasangan di umur segini tuh menurut gue harus yang sama-sama punya kegiatan gitu loh. Jadi kayak dianya nggak gabut ngintilin lo gitu, maksud gue kan capek nggak sih lo, masa kayak maksud gue nggak masalah ya, misalnya lo manggung nih kayak support system lo gitu, lu syuting dia anterin dia jemput, menurut gue it's fine. Tapi maksud gue kalau misalkan ini misalnya kita lagi syuting gini ya, maksud gue ini quality time kita nggak sih, kita ngobrol gitu kan, kalau ada dia kemungkinan kayak nanti dia bakal ganggu kita gitu loh, kayak yang gue jadi ada beberapa hal yang mungkin walaupun dia nanti nonton, ada beberapa hal yang gue kayak risih karena liat muka dia kayak nggak jadi dia mau ngomongnya gitu loh. Guilty trip, wah gue guilty tripnya kenceng sih dulu, sumpah, sampai yang kayak sampai gue mau tidur tuh ya kayak yang ini apa gue salah ya tuh, nyakitin perasaan orang gak ya, padahal menurut gue lu tuh do good be good aja, urusan nih gue udah baik kalau, tapi kalau misalnya lo kesinggung, gue nggak tahu kesinggungnya apa, emang lu nggak suka aja sama gue, menurut gue itu it's not my business aja, itu salah lo gitu loh maksudnya. Makanya gue kayak sampai duh guilty tripnya kenceng banget, itu hal-hal toksik yang paling gue benci banget sih, sumpah. Oke. Tapi menurut gue nih nggak bisa disalahin juga nih, menurut gue nih guys, menurut gue toksik itu sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa coba? Karena kita nggak pernah tahu perjalanan seseorang. Kadang Trauma kadang dia. kita selalu melihat POV kita sendiri. Pernah nggak sih gini? Pernah nggak sih? Oke. Lu dalam sebuah relationship, lu awalnya cuek, lu ketemu sama orang yang toksik, misalnya posesif, lu nggak kuat putus, sampai akhirnya lu pacaran dengan seseorang lu yang jadi toksik dan jadi posesif. Pernah nggak kayak gitu? Ada sifat yang akhirnya lu bawa ke orang lain. Nah, aduh ini sumpah ya, ini suatu hal yang selalu gue prinsipin setiap gue mau ke hubungan baru. Kalau lo belum siap memulai hubungan baru dengan orang lain, jangan memulai, karena lu bakalan nimbulin trauma baru ke orangnya. Karena lu ngebawa trauma yang sebelumnya, terus trauma dari diri lo sendiri yang belum selesai, dan lo ngasih trauma baru itu ke orang lain, kayak handover gitu. Ini hadiah buat lo, hadiah buat lo biar lo stres gitu. Gue setuju sama itu. Tapi toxic itu sebenarnya kayak bukan satu hal yang dilumrahin. Boleh, makanya gue bilang ada porsinya. Kayak ini anak ini cowok diposesifin karena emang background historinya emang tukang selingkuh. Jadi kalau nggak dilarang ke tempat-tempat yang jedak-jeduk, dia bakal bisa nyari selingkuh gitu loh. Pokoknya dia selingkuhin di tempat jedak-jeduk. Walaupun dia ke kafe biasa, coffee shop, nggak masalah. Tapi pokoknya dia nyari selingkuhin di tempat jedak-jeduk. Makanya pacarnya ngelarang ke situ. Makanya gue bilang boleh dilarang gitu. Misalnya kayak ngelarang anak muda belum umurnya jangan minum alkohol gitu. Ya wajar karena badannya mungkin belum sanggup untuk menahan itu gitu loh. Jadi tapi betul kata Mila pun, cuman kalau misalnya dari perspektif gue nggak apa-apa. Karena apa? Karena setiap orang itu pasti punya perjalanannya, dan dimana akhirnya lu bisa berdamai sama diri lo sendiri, yang ketika misalnya lu membuat toksik buat orang lain, siapa tahu nih di tengah jalan lu akan sadar, lu akan akhirnya kena batunya bahwa lo ternyata menyakiti seseorang. Dan ketika orang itu akan aware,
itu butuh perjalanan yang lama Mil. Jadi Tulus nggak perjalanan? perjalanan. Tadi gue nyanyi itu. Nggak lo ladenin, gue tiap bercanda nggak diladenin. Tapi bener deh, maksudnya Itu gue toxic sih. Udah motong ngomongan orang yang lagi serius, toxic gue toxic. Tapi menurut gue ketika lo toxic, ketika lo dalam masa dimana lo merasa ketakutan, kalau menurut gue toxic itu karena banyak ketakutan insecure sih. Kayak insecure, takut kehilangan kan. Kalau kata gue nggak apa-apa dengan syarat lo bisa kontrol diri lo sendiri dan lo sadar akan sesuatu hal yang lo beri dan sesuatu hal yang lo kasih ke orang lain bahwa itu impact-nya besar pisan. Yang kayak lo bilang tadi ini ya, apa sih yang lo bilang boleh ngelarang tapi lo nanyain dulu jelas. Betul. Kayak kenapa ini gini lo jelasin. Tapi cara ngatasinnya kalau menurut gue udah mentok banget tuh susah karena pola pikiran orang loh, karena gue nggak percaya sama omongan gue bakal berubah buat lo, nggak pernah. Karena yang bisa merubah diri sendiri ya diri sendiri. Betul. Lu pacaran sama gue mau bertahun-tahun lu bilang aku berubah, kagak. Lo kehilangan gue lu baru bakal berubah mungkin ya. Tuh. Tapi memang guys, kita hidupnya emang sesendiri itu. Jadi ya udah, jadi jangan pernah mengharapkan orang lain juga gitu. Jadi ya udah, kita harus bisa survive untuk diri sendiri. Jadi hari ini bahasannya itu guys, tentang toxic relationship, toxic family, mungkin ya toxic gak ada bahas family gitu. Soalnya banyak isinya tapi di family. Seru banget ya guys hari ini pembahasannya tentang toxic. Dan mungkin ini juga pembicaranya kita gak kerasa ya udah hampir sejam lebih ya gitu. Ya enggak ya? Enggak, bohong banget. Enggak ya. Soalnya baru ngomong yang sedangkal ini gitu loh. Tapi Pak produser udah bilang kayak cut. Ini sudah cukup pembahasannya loh guys. Bentar-bentar. Tapi kayak seru banget ya Mil, kayaknya kita akan kayak di Dufan nggak? Di Tit nanti ya. Tapi pokoknya kita akan ngebahas yang pastinya bakal seru banget di episode selanjutnya. Sneak peek dong. Iya. Episode jadi selanjutnya mau bahas apa? Guys, buat temen-temen nih yang nonton, yang masih penasaran dan pingin ngobrol sama kita, boleh banget kalian datang ke Studio Nera. Boleh banget. Karena Studio Nera itu terbuka untuk siapapun, untuk bisa berdiskusi bareng, untuk ngobrol bareng. Jadi nggak cuma untuk syuting aja. Jadi teman-teman yang punya cerita atau misalnya mau sharing-sharing tentang pengalaman kalian tentang toxic relationship atau toxic apapun, kalian bisa banget diskusi. Dan juga kalian bisa DM juga nih di Nera, Instagram Nera, promosi dulu. Nera _nya 10. Ini BTW dia dari tadi ngomongnya lancar banget loh. Kayak episode sebelumnya ya, baru mulut aku doang yang gini. Hari ini mulut seorang ekstrovert diem, cuman iya bun ngikut. Kayaknya ngaruh di kursi ya. Ya ngaruh emang kursi. Kalau kalian perhatiin, kemarin aku kursinya di sini, Mila di sini. Tapi pokoknya intinya kalian Neira yang ada di YouTube ini, kalian bisa banget datang ke sini ya untuk diskusi bareng, bahkan boleh cerita banget di DM-nya Nera. Kalau kalian malu ya ceritanya di DM. Namanya juga Nera punya cerita. Kalian kalau punya cerita bisa langsung DM. Nanti dan mungkin kita bisa sharing ya. Iya, kita buat ini enggak sih question box gitu, kayak confess gitu loh. Boleh. Nanti kita bacain confessnya gitu. Betul. Sabi ya. Aduh. Kok gue udah sneak duluan ya? Pokoknya jelek tungguin terus ya Mil. Iya, tungguin terus karena pokoknya. Bakal ada kita. Jadi kita akan jadi dokter-dokter yang Dokter Strange. Untuk kalian yang merasa sakit hati sendirian. Soalnya kita adalah Pak Polisi. Pak Polisi datang. Dadah. Bye.